Prabowo menyerah saja. Bukti kerja nyata Jokowi ini tak bisa bohongi hati rakyat. Membicarakan hasil kerja Jokowi sebenarnya tidak akan ada habisnya. Jokowi yang menjabat sebagai Presiden RI sejak tahun 2014 silam sudah banyak menorehkan kerja nyata yang bisa dikatakan sudah menyentuh seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali wilayah paling timur Indonesia. Namun dari sekian banyak hasil kerjanya, beberapa hal berikut bisa dikatakan sebagai yang pencapaian yang paling luar biasa. Apa saja? Pertama, konektivitas. Terkait konektivitas, Kementerian PUPR setiap tahunnya melakukan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jalan nasional sepanjang 40.000 km. Seperti pembangunan jalan baru tahun 2015 sampai tahun 2017 sepanjang 2.621 km, yang terus bertambah pada 2018 sepanjang 811 km dan 2019 sepanjang 556 km. Jumlah ini melampaui target rencana Kementerian PUPR tahun 2015 sampai tahun 2019 sepanjang 2.650 km. Kedua, bendungan. Di sektor infrastruktur sumber daya air, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan pada tahun-tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada 2019, ditargetkan 29 bendungan akan selesai dengan kapasitas tampung 2,16 miliar M3 dan akan menambah luas irigasi yang mendapat air dari bendungan irigasi premium, dari 10,7% menjadi 14,28% dari luas jaringan irigasi Indonesia seluas 7,1 juta hektar. Ketiga, program 1 juta rumah. Terkait program 1 juta rumah, pembangunan rumah oleh pemerintah pusat dan daerah, para pengembang perumahan, dana sosial perusahaan pada periode tahun 2015 sampai tahun 2017 sebanyak 2 jam 469 menit 538 detik unit dengan rincian tahun 2015 sebanyak 699.769 unit. Tahun 2016 sebanyak 867.950 unit. Tahun 2017 sebanyak 902.000 unit. Tahun 2018 ditargetkan bisa dibangun 1 juta unit baru. Untuk pemenuhan kebutuhan air minum, perkiraan capaian dari tahun-tahun 2015 sampai tahun 2018 sebesar 20.438 liter per detik dari target hingga 2019 sebesar 34.319 liter per detik dan penanganan kawasan kumuh 13.556 hektare dari target 38.431 hektare. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur sanitasi dan persampahan telah bisa melayani tambahan 9 jam 616 menit 334 detik kepala keluarga, KK, dari target hingga 2019 sebesar 12 jam 163 menit 334 detik KK. Keempat, membangun Papua. Jalan Trans Papua dan Jembatan Holtecam menjadi bukti jika Papua diperhatikan oleh Jokowi. Jembatan Holtecam sendiri merupakan jembatan dengan tipe pelengkung baja terpanjang di Papua. Jembatan sepanjang 732 meter ini berada di atas Teluk Yutefa dan menghubungkan kota Jayapura dengan distrik Muara Tami. Nantinya, keberadaan jembatan baja berwarna merah ini akan memangkas waktu tempuh dari Jayapura menuju perbatasan Skau, dari semula 2,5 jam menjadi 60 menit. Sedangkan jalan Trans Papua secara keseluruhan, disebutkan oleh Kementerian PUPR panjang jalan sudah mencapai 4.330 km yang ada di Papua Barat dan Papua, dan akan selesai dan diresmikan pada 2019 mendatang. Kelima, pembangunan PLTB. Pembangkit listrik tenaga Bayu Sidrap, Sulawesi Selatan yang berkapasitas 75 MW resmi masuk ke sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan pada tanggal 4 April tahun 2018. Pembangunan pembangkit ini seiring dengan semangat pemerintah untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT), mencapai 23% dari total bauran energi nasional pada 2025. Saat ini sebanyak 30 wind turbin generator, WTG, yang terpasang pada PLTB Sidrap telah menghasilkan energi listrik untuk sistem Sulawesi bagian selatan. Pembangkit yang berlokasi di Desa Lainungan, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan ini menggunakan tingkat komponen dalam negeri,
TKDN, sekitar 40% dan menyerap sekitar 1.150 tenaga kerja. Sumber, detik.com, liputan6.com, indonesia.com.